Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk Imam Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, terakhir kita sudah selesaikan peribahasa dari orang-orang bijak bestari. Sekarang kita sampai ke syair yang ada di dalam pasal 2 di halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hudbah bin Hashram, walastu bimifrahin idza dahru sarrani wala jazi'in min sarfihil mutaqallibi. Walastu bimifrahin, dan aku bukanlah orang yang bergembira ria, yang sangat gembira. Idza dahru sarrani, ketika waktu membuat aku senang. Jadi ketika aku senang, ketika aku mendapatkan keuntungan, aku tidak terlalu gembira, aku tidak bergembira berlebihan, mungkin begitu. Wala jazi'in min sarfihil mutaqallibi, dan juga tidak jazi' itu tidak panik, mungkin begitu ya, dan juga tidak panik ketika atau sangat bingung ya, jazi'. Min sarfihi al-mutaqallibi, dari tindakan waktu yang berubah-ubah ya. Artinya aku adalah orang yang kalau pas seneng tidak terlalu senang gitu. Kalau mendapat kalau mendapat keberuntungan tidak terlalu senang. Dan juga kalau mendapatkan kebuntungan, keadaan yang tidak menyenangkan, itu aku tidak terlalu bersusah hati ya, tidak lalu panik, tidak kehilangan pijakan. Ya. Jadi ini sifat orang yang bisa menguasai diri ketika mendapatkan keberuntungan, tidak terlalu gembira, tapi juga ketika mendapatkan hal yang buruk itu tidak panik ya. Waqala al-Kumaid ya. Kemudian penyair yang bernama Kumaid itu membuat puisi yang berbunyi, wa fi tajribi ma fa'ala ibnu ashrin wa fi tajribi ma fa'ala ibnu ashrin ilal khamsina yatta'idul labibu wa fi tajribi ma fa'ala ibnu ashrin ilal khamsina yatta'idul labibu. Wa fi tajribi, dan dalam pengalaman atau ma fa'ala ibnu ashri, apa yang dilakukan oleh orang umur belasan, ilal khamsina, sampai umur 50, yatta'idul labibu, orang yang cerdas itu mengambil pelajaran.
Ya ini orang ini kan masa-masa yang antara umur puluhan umur belasan sampai umur 50 itu kan masa yang penuh gairah, penuh kadang-kadang juga penuh petualangan dan seterusnya. Itu mestinya orang yang labib, orang yang cerdas mengambil pelajaran dari pengalaman orang-orang yang berumur dari 10 sampai 50 yang penuh ke semangat hidup itu. Ya kalau sudah lewat 50 lalu tidak mengambil pelajaran lagi dari itu ya apa yang bisa diharapkan gitu. Wa qala dzul isba' ini penyair yang lain mengatakan may yahmidin nasa yahmaduhu wan nasu man abahum ma'ibu. Ya, may yahmadin nasa yahmaduhu wan nasu man abahum ma'ibu. Ya. Barang siapa memuji orang banyak, maka orang banyak akan memujinya. Barang siapa yang memuji orang banyak akan memujinya. Memperhatikan, memberikan apresiasi kepada orang banyak, maka balasan dari orang banyak itu adalah pujian kepadanya. Jadi barang siapa yang memuji orang banyak, pasti orang banyak akan memujinya. Wan nasu man abahum ma'ibu. Nah, orang banyak itu kalau mencela seseorang ya atau mencela siapa saja, wan nasu man abahum ma'ibu. Dan orang banyak itu kalau ada orang yang mencela mereka, maka dia sendiri adalah orang yang tercela. Ya. Jadi ini orang banyak itu kalau dipuji mereka akan memuji kita. Tapi kalau ada orang yang mencela orang banyak, maka dia itu sendirilah yang tercela. Artinya kita mesti menghormati orang-orang di sekitar kita ya. Memuji mereka, kalau memuji mereka akan senang, memuji kita kembali mendapatkan pujian. Tapi kalau kita mencela orang banyak, maka sebenarnya yang tercela diri kita sendiri. Ya. Orang banyak tidak akan balik mencela kita, tetapi kita menjadi tercela dengan celaan kita kepada orang banyak. Apakah berarti bahwa orang banyak itu tidak boleh disalahkan, tidak boleh dikritik? Tentu bukan begitu. Artinya kita menghormati orang banyak, kalau mau memperbaiki orang banyak dengan cara yang bukan mencelanya, tapi menunjukkan mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Ya. Lalu qala akhar, orang penyair lain mengatakan taqallabtu law kanat taqallubu nafi'i. Taqallabtu law kanat taqallubu nafi'i wa bil jiddi yas'al mar'u la bittaqallubi wa bil jiddi yas'al mar'u la bittaqallubi. Ya. Taqallabtu, aku berubah pendirian ya. Taqallabtu, kadang-kadang aku berubah pendirian. Lau kana taqallubu nafi'i, kalau perubahan pendirian itu memang bermanfaat. Wabil jiddi yas'al mar'u la bittaqallubi, tapi orang berusaha itu dengan kesungguhan, bukan dengan berubah pendapat, mungkin tujuan dan seterusnya. Jadi yang penting bukan berubahnya, tapi kesungguhannya. Ya. Kadang-kadang aku berubah kalau memang perubahan itu diperlukan, gitu ya maksudnya. Kalau perubahan itu diperlukan, aku berubah juga. Tetapi nilai seseorang, usaha seseorang itu bukan pada perubahannya, melainkan pada usaha, pada kesungguhannya. Jadi kesungguhannya itu
berubah, tapi tetap bersungguh-sungguhnya itu yang menjadi perhatian, yang menjadi dasar dari keberhasilan usaha kita, bukan dari banyaknya kita berubah-ubah gitu kan ya. Berubah-ubah itu kalau memang tuntutan keadaan kita mesti berubah, ya berubah. Tapi ingat bahwa bukan pada perubahan itu usaha manusia, melainkan pada kesungguhannya. Kemudian Hudbah bin Khosrom lagi mengatakan, walastu bibaghi syarri wasyarru tariki walakin mata uhmalu ala syarri arkabi. Walastu bibaghi syarri, aku bukanlah orang yang mencari keburukan. Wasyarru tariki, kalau keburukan itu meninggalkanku. Ya. Jadi aku tidak mau berbuat keburukan kalau keburukan itu meninggalkanku. Artinya kalau memang aku bisa meninggalkan keburukan, aku akan meninggalkannya. Aku tidak akan mencarinya. Ya. Walakin mata uhmalu ala syarri arkabu. Arkabi ya di sini karena jawab ya, arkab ya. Walakin mata uhmalu ala syarri arkabi. Tapi manakala aku ditimpa keburukan, maka aku akan mengatasinya. Mungkin begitu. Jadi aku tidak mencari keburukan, tetapi kalau dalam keadaan terpaksa keburukan itu mendekatiku, maka ya aku akan naiki dia. Artinya aku tidak akan mengelak dari suasana yang buruk. Ya. Aku memang tidak mau mencari-cari keburukan, itu tidak mau. Tetapi manakala keburukan itu datang, ya apa boleh buat, aku akan mengatasinya. Begitu. Artinya kita keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu tidak usah dicari. Tapi ketika keadaan tidak menyenangkan itu datang kepada kita, ya jangan ditinggal lari, itu maksudnya, harus dihadapi. Lalu bait lain lagi yang ke-36 atau 156. Sa'aj'alu nafsi minka haitsu ja'altani walid dahri ayyamun lahunna awaqibu. Ya. Sa'aj'alu nafsi minka haitsu ja'altani. Ya. Aku akan menjadikan diriku minka, ya, dalam kaitannya denganmu, atau aku akan bersikap kepadamu, ya, haitsu ja'altani, sebagaimana sikapmu terhadapku. Ya, jadi kalau kamu baik, aku baik, kalau kamu buruk, aku buruk, gitu ya. Dalam bahasa lain itu kau jual, aku beli, gitu ya. Apapun yang kau lakukan, aku akan mengimbanginya dengan setara, mungkin begitu. Walid dahri ayyamun lahunna awaqibu. Dan harus ingat bahwa lid dahri ayyamun, bahwa di dalam sejarah, di dalam waktu itu ayyamun itu memang hari artinya ya. Lahunna awaqibu. Tapi ayyamun lahunna awaqibu itu artinya ya dalam kehidupan ini ada kalanya kita menang dan ada kalanya kita kalah, atau kita harus mengambil konsekuensi dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi jangan kau rendahkan aku, karena apapun yang kau buat aku akan menandinginya, gitu ya. Jadi ini tidak tidak mau direndahkan ini. Karena apa? Bisa saja aku sekarang kalah, tapi besok siapa tahu kau yang akan kalah, kan begitu. Walid dahri ayyamun lahunna awaqibu. Dan bagi waktu itu ada hari-hari yang ada akibat-akibatnya. Itu kalau secara letterlek, tapi maksudnya adalah bahwa perjalanan waktu itu bisa membuat kita menang dan bisa membuat kita kalah. Waqala,
Dobi bin Haris. Ya. Wa ma'ajilatut toiri tudni minal fata rosyadan wa ma'an royithihin yakhibu. Wa ma'ajilatut toiri. Ya, toir itu artinya burung ya. Tetapi di dalam bahasa Arab seringkali kata toir itu diartikan sebagai nasib ya. Wa ma'ajilatut toiri tudni minal fata rosyadan. Nasib baik yang segera datang ya. Di sini ya sebenarnya bisa baik bisa buruk gitu, tapi saya kira maksudnya di sini adalah nasib baik yang segera datang itu tudni minal fata rosyadan, tidak membuat seorang pemuda menjadi menjadi lebih dewasa, ya, atau ya menjadi lebih dewasa. Jadi keberuntungan yang cepat diperoleh oleh seorang pemuda itu tidak akan membuatnya lebih dewasa. Wa ma'an roithihinna yakhibu. Dan juga sebaliknya nasib yang tidak segera datang, roith itu artinya yang lambat datangnya. Kalau ajil itu cepat ya. Cepat, keuntungan yang cepat datang itu tidak akan membuat kita lebih matang. Dan juga sebaliknya nasib yang lambat datangnya itu tidak akan membuat kita menyesal. Artinya kita jangan tergoda dengan keberuntungan yang cepat kita peroleh. Karena keberuntungan yang lambat kita peroleh itu belum tentu membuat kita menyesal. Ya, kadang-kadang lebih baik katakanlah begitu. Jadi kadang-kadang keberuntungan yang cepat kita peroleh itu malah menyesatkan. Sementara keberuntungan yang lambat kita peroleh itu justru menguntungkan itu. Gitu. Jadi belum tentu keberuntungan yang datang itu membuat yang datangnya lambat itu membuat seorang pemuda akan menyesal atau merugi gitu. Terusnya masih kaitan dengan itu, warubba umurin la tadiru kadoirotan walil qalbi min mahsyatihinna wajibu. Warubba umurin, banyak perkara la tadiru kadoirotan yang tidak membahayakanmu sama sekali atau yang tidak menyebabkanmu ada di dalam kerugian. Ya, banyak hal yang ya tidak akan merugikanmu. Namun walil qalbi min mahsyatihinna wajibu. Tetapi hati kita min mahsyatihinna wajibu, ya wajibunya lebih dulu banyak ya. Walil qalbi wajibun min mahsyatihinna. Hati kita mesti ya, wajib itu artinya di sini memerlukan ya, perlu. Hati kita perlu untuk waspada terhadap hal-hal yang tidak menyulitkan kita, hal-hal yang tidak merugikan kita. Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak merugikan kita, tapi kita harus berhati-hati menghadapinya. Karena bisa jadi yang tidak merugikan itu membuat kita terlena. Nah, maka kita memerlukan kehati-hatian. Ya, mahsyat itu di sini takut atau hati-hati gitu ya. Ya. Kita mesti waspada lah mungkin begitu. Kita mesti waspada terhadap hal-hal yang tidak membahayakan kita. Itu banyak hal yang tidak membahayakan kita, tapi hati kita mesti waspada terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena bisa jadi nanti di belakangnya ada kerugian besar atau jebakan atau apa. Ya. Wa qala al-Mukhabbal al-Sa'di, siapa ini? Mukhabbal ini
ya penyair dari zaman jahiliyah sampai Islam. Mukhabbal itu artinya orang yang bahasa anunya letoi, yang persendiannya tidak begitu kuat ya. Orang yang persendiannya tidak begitu kuat sehingga kalau berdiri tidak bisa kokoh ya, mukhabbal. Mukhabbal As-Sa'di mengatakan wamal mar'u illa kal hilali badawihi yuwafi tamamad dahri thumma yaghibu. Ya. Wamal mar'u illa kal hilali wadaihi yuwafi tamamasyah thumma yaghibu. Orang atau kita semua, orang atau manusia itu seperti bulan sabit dan sinarnya. Jadi kita ini perumpamaannya seperti bulan sabit dan sinarnya. Bagaimana? Yuwafi tamamasyahri thumma yaghibu. Dia akan menjadi besar sampai sampai purnama, lalu menjadi kecil lagi, lalu hilang. Yuwafi tamamasyahri. Dia akan menyempurnakan, akan menyelesaikan sempurnanya 1 bulan. Setelah itu dia akan hilang. Itu perumpamaan orang. Jadi kita mempunyai tahap-tahap. Kita mula-mula kecil, lalu menjadi dewasa sampai ke puncaknya, lalu setelah itu meninggal. Atau kalau kita punya kemasyhuran atau punya ketenaran, itu juga seperti itu. Orang yang punya ketenaran itu mula-mula kecil, lalu tenar sekali sampai puncak, lalu hilang. Maka mestinya kita bersiap-siap, jangan sampai merasa ada di puncak terus. Kita yuwafi tamamasyahri, kita yuwafi tamamal umuri thumma naghibu. Jadi kita ini menyelesaikan umur kita dengan baik-baik, lalu setelah itu digantikan oleh orang lain. Ya. Qala Yahya bin Ziyad, Yahya bin Ziyad ini juga dia hidup pada masa awal Bani Abbas ya, atau mulai tenarnya itu pada masa awal Bani Abbas, pada masa As-Saffah dan pada masa Harun Rasyid, pada masa Ja'far Mansur. Dia mengatakan waqad yakshiful qawlu ayyal fata fayabdu wa yasturuhu ma sakata. Ya, mungkin 2 baris sekaligus. Fa in kunta tabghi liyanal ma'ashi falin lil umuri idza maltawat tadi kalau misalnya masakat. Waqad yakshiful qawlu ayyal fata. Perkataan itu kadang-kadang menyingkap kelemahan seorang atau ketidakmampuan seorang pemuda. Fayabdu, lalu kelemahan tadi dilihat banyak orang. Wayasturuhu masakata. Tapi sebaliknya kelemahan itu akan tertutupi sikap diamnya. Jadi kalau kita diam itu kita lemah atau tidak itu tidak kelihatan. Tetapi juga apakah kita kuat atau tidak juga tidak kelihatan ya. Tapi di sini juga mengatakan waqad yashiful qawlu ayyal fata fayabdu. Jadi perkataan kita itu seringkali menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Ya. Wa yasturuhu masakata. Kalau kita diam, mestinya tidak akan ada yang tahu. Ya. Tapi Imam Syafi'i itu punya syair yang berlawanan dengan ini ya. Dia mengatakan sakattu anil jawabi fadhunna anni uyitu anil jawabi wa ma uyitu ya. Saya dulu mendengar ini dari
Pak Tohah Mansur ya, saya sukanya karena itu ala jawabi wa itunya diulang 2 kali itu yang membuat saya ingat sampai sekarang ya. Sakattu anil jawabi fadunna anni itu anil jawabi wa ma itu kata Imam Syafi'i. Aku tidak menjawab, maka dikira aku tidak mampu. Ya. Itu anil tidak mampu menjawab. Jadi aku tidak menjawab, maka aku dikira tidak mampu menjawab. Padahal aku bukannya tidak mampu ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita katakan menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Tapi juga menunjukkan bahwa kita mampu ya. Diam itu membuat orang tidak tahu apakah kita mampu atau tidak. Maka kalau dia tidak mampu mestinya diam saja supaya orang tidak tahu kalau dia tidak mampu. Gitu. Fa'in kunta tabghi liyanal aishi falin lil umuri idza maltawat. Maka jika kau menginginkan hidup yang lembut, yang lunak, yang tidak sulit, falin lil umuri idza maltawat. Maka jangan terlalu serius dalam menghadapi segala perkara. Kalau perkara itu kebetulan sulit. Kalau pas menghadapi perkara sulit, ya jangan terlalu serius, jangan terlalu membuatnya membebani kita. Ya, enteng sajalah gitu ya. Dalam bahasa Inggris mengatakan ada easy going ya. Kalau kita tidak mau hidup sulit, kalau kita mau hidup ini mudah, ya kita bermudah-mudah saja di dalam menghadapi persoalan. Ya. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu memberat-berat di dalam menghadapi persoalan. Kalau ada persoalan sulit, ya kita hadapi dengan enteng saja. Maka hidup kita menjadi enteng juga. Ya. Dan kadang-kadang kita tidak begitu ya. Merasa tertekan sekali karena persoalan yang sulit yang kita hadapi ya. Ya ini ada sebenarnya sikap jiwa kita saja yang membuat kita ini merasa berat atau merasa ringan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemarin saya sebutkan ada dalam psikologi ada istilah reshaping itu ya, reframing ya, reframing. Jadi frame-nya kerangka pikir yang kita buat itu apa? Ya. Ketika orang kena gempa, rumahnya roboh semua, katanya itu kan bisa dianggap kalau kita mau memberat-beratkan lalu ya bisa, habis semua uang saya yang saya kumpulkan sekian lama hilang begitu. Tapi kalau dia mau mengambil sikap yang positif atau optimis itu bisa saja. Dia mengatakan ya dengan rumah saya hancur seperti itu, saya punya kesempatan untuk membangun baru lagi kan begitu ya. Jadi itu memberikan harapannya. Apa yang dihadapi memang itu sulit sebetulnya, tetapi kalau sikap hati kita lin ya, layin lin itu lembut. Kalau kita menghadapi urusan-urusan itu yang sulit itu dengan lembut, maka hidup kita menjadi lembut juga, ringan juga, mungkin begitu. Yang berikutnya ke 162 atau 42, idza lam yakun dhillun wala janan fa'ab'adakunna Allahu min syajarati. Ya. Jika tidak ada perlindungan atau ayom itu bahasa Jawanya apa? Idza lam yakun dhillun ya. Jika tidak ada lindungan dan tidak ada buah, maka semoga Allah menjauhkanmu dari pohon-pohon ya. Nasihat ini diberikannya kepada perempuan kelihatannya ini. Idza lam yakun dhillun wala jana
adakunnallaha min sajaroti. Ya. Jika tidak ada apa tadi? Kalau pohon itu apa? Lindung ya. Jikalau tidak ada lindungnya dan tidak ada buahnya, maka apa gunanya punya pohon kan gitu maksudnya gitu. Tapi di sini dalam berbentuk doa ya. Semoga Allah menjauhkan kalian dari pohon-pohon. Atau dibalik saja, apa gunanya pohon-pohon jika tidak ada lindungan dan tidak ada buahnya. Ya, kalau pohonnya tidak bisa untuk berlindung dan tidak bisa diharapkan buahnya, apa gunanya punya pohon itu begitu. Ya, jadi mestinya apa yang kita miliki itu bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya ya fa'abadakunallah ya. Semoga Allah menjauhkan kalian semua dari apa? Dari pohon-pohon, kalau pohon-pohon itu tidak bisa untuk berlindung dan tidak bisa memberikan buah gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mempunyai sesuatu tapi tidak tahu manfaatnya. Kalau di sini tidak bisa untuk berlindung dan tidak bisa diharapkan buahnya gitu. Ya. Itu mungkin karena tidak apa atau belum tahu bagaimana memanfaatkannya saja. Yang berikutnya 163 dan 164 atau 43 dan 44. Qala Suwaid bin Abi Kahil ya. Suwaid bin Abi Kahil ini juga penyair mukhadram yang hidup dari masa jahiliyah sampai masa Islam. La ahsabus syarra jaron la yufarikuni. La ahsabus syarra jaron la yufarikuni wala ahuzzu ala ma fatanil wadaja. La ahsabus syarra jaron la yufarikuni. La ahuzzu ala ma fatanil wadaja. Wala nazaltu minal makruhi manzilatan illa wathiktu bi an alqalaha faroja. Aku tidak menganggap keburukan itu sebagai tetangga yang tidak meninggalkanku. Ya. Jadi la ahsibus syarra la ahsibus syarra jaron la yufarikuni. Aku tidak menganggap buruk tetangga yang tetangga itu kan tidak bisa kita tinggalkan ya. Tetangga yang aku tidak menganggap buruk tetangga la yufarikuni yang tidak akan bisa meninggalkanku, yang tidak meninggalkanku. Tetangga itu kan tetap ada di sekeliling kita, di samping rumah, di depan rumah, di tetangga. La ahsibus syarra jaron la yufarikuni. Aku tidak menganggap buruk tetangga yang tidak bisa atau yang tidak meninggalkanku. Wala ahuzzu ala ma fatanil wadaja. Dan aku tidak memutuskan wadaj itu wasilah ya. Aku tidak memutuskan sarana ya, atas apa yang lepas dariku, apa yang tidak dapat aku capai, yang tidak aku peroleh. Jadi meskipun aku tidak memperoleh sesuatu, tetapi sarananya tidak aku buang, itu maksudnya. Wala nazaltu minal makruhi manzilatan illa wathiktu bi an alqalaha faroja. Dan aku tidak nazaltu minal makruhi manzilatan. Aku tidak masuk ke dalam sesuatu yang aku tidak suka, ya keburukan apa yang tidak suka, illa wathiktu bi an alqalahu faroja. Melainkan bahwa aku yakin aku bisa memberikan jalan keluar. Ya. Jadi ini optimisme yang bagus ya, dan juga sikap yang yang terpuji untuk
dengan orang di sekitarnya. La ahsibu syarra jaron la yufarikuni. Aku tidak akan pernah menganggap buruk tetangga yang ya mau tidak mau ada bersamaku. Jadi ini baik dengan tetangga. Wala yahuzzu ala ma fatanil wadaja, dan aku tidak akan membuang sarana-sarana meskipun aku tidak berhasil dengan sarana itu, tapi sarananya tetap saya pelihara. Ya. Wala nazaltu minal makruhi manzilatan illa wathaqtu bi an alqolaha faroja. Dan aku tidak mengalami sebuah peristiwa atau hal keadaan yang tidak menyenangkan, melainkan aku yakin bisa memberikan jalan keluar. Ya. Jadi ini sikap baik, sikap positif kepada tetangga, kepada hal-hal yang tidak yang tidak menyenangkan, ya. Hal-hal yang kadang-kadang tetangga itu kadang-kadang menjengkelkan juga, ya. Tapi juga kita ingat bahwa kita juga mungkin menjengkelkan kepada bagi tetangga, ya. Kadang-kadang, tapi lebih banyak menyenangkannya daripada menjengkelkannya itu. Saya kira untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.